Berikut adalah hadis yang menjelaskan tentang Islam, iman, dan ihsan dari buku Al-Wafi, Syarah Kitab Arba'in An-Nawawiyah. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW, suatu hari tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Laki-laki itu kemudian menempelkan kedua lututnya kepada lutut Nabi Muhammad SAW, dan pria itu pun berkata, "Ya Muhammad, beritahukanku tentang Islam." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia membenarkan perkataan Rasulullah, dan kemudian bertanya lagi, "Beritahu aku tentang iman." Lalu Rasulullah pun menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Lantas pria itu pun membenarkannya juga. Sambil kemudian bertanya lagi, "Beritahu aku tentang ihsan." Rasulullah pun menjawab, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Itulah sebagian yang dijelaskan dalam hadis tentang Islam, iman, dan ihsan. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa prinsip-prinsip dasar tentang berislam dalam rukun Islam. Laki-laki itu adalah malaikat Jibril yang menanyakan kepada Rasulullah SAW, dan beliau pun menjawab pertanyaan itu sebagaimana yang diutarakan dalam hadis ini. Kita bahas terkait dengan prinsip yang pertama, yaitu syahadat. Syahadat adalah pondasi dalam kita berislam. Mengenal Allah, Rasulullah, itu adalah prinsip utama dalam kita meyakini kebenaran Islam. Tonggak pertama ini adalah bagaimana kita mengimaninya, menjalankan semua perintahnya, sekaligus menjauhi semua larangannya. Bahkan pondasi syahadat yang kuat menjadi jalan utama kita menjadi muslimah. Ketika pemahaman syahadat kita tidak kuat, maka akan banyak hal yang membuat kualitas kita sebagai muslimah dipertanyakan. Dan perlu kita ingat juga, untuk mengamalkan prinsip-prinsip Islam dalam rukun Islam ini dibutuhkan 3 syarat. Pertama adalah yakinnya 100%, jadi tidak ada toleransi untuk ragu atau bimbang. Kedua adalah syaratnya adalah berilmu. Dengan mendalami Islam, maka kita akan lebih paham. Dan pemahaman kita dari hari ke hari harus menjadi pemahaman yang semakin baik. Syarat ketiga adalah an-inqiyad, yaitu patuh. Patuh menyerahkan diri untuk menunaikan seluruh prinsip-prinsip ini dalam amalan kita setiap hari. Lantas kita juga siap berkorban untuk mengamalkan perintah-perintah Allah, mulai dari tingkatan amal yang biasa sampai pada tingkat amal jihad fisabilillah yang tertinggi, yaitu berupa pengorbanan jiwa dan raga. Dalam sejarah perjuangan negeri ini pun kita telah bisa melihat betapa banyak para santri, ulama, dan para pejuang-pejuang muslim di Indonesia yang sudah mencapai pada tingkat pengorbanan demi negerinya, yang semata-mata didorong oleh keimanan mereka sampai pada tingkat tertinggi ini. Lalu bagaimana kondisi kita saat ini ketika kita diresahkan kembali oleh urusan miras? Apa jawaban kita?
Menilik kepada kebenaran dalam Al-Quran, Allah telah berfirman dalam salah satu ayatnya di Quran Surat Al-Baqarah ayat 219, yang salah satu tukilan dari terjemahannya adalah sebagai berikut. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah bahwa pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya itu lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Jadi jelaslah sikap kita sebagai muslimah dalam urusan ini. Ya, sebagaimana merujuk pada ayat tadi. Kedua adalah perintah sholat. Salatlah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita tentang ibadah salat ini. Kita mendalami dan menyempurnakan ibadah salat kita dengan memperhatikan tempat salatnya, cara wudunya, bacaan salatnya, termasuk tilawah Al-Quran kita. Mulailah kita memperhatikan waktu-waktu kita untuk mentartilkan bacaannya, mentadaburi artinya. Jika kita mau, mulailah menghafalnya sedikit demi sedikit. Ketiga adalah menunaikan zakat. Zakat menjadi pilar yang menjembatani ketimpangan sosial di tengah masyarakat. Betapa banyak masyarakat miskin saat ini di dunia, termasuk di negara-negara mayoritas muslim. Zakat menjadi pintu menuju kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Zakat sifatnya wajib, jadi kita tidak boleh lupa menunaikannya. Baik itu zakat fitrah, zakat mal, zakat penghasilan. Harta-harta kita harus dihitung takaran zakatnya. Karena itu adalah hak-hak saudara-saudara kita kaum muslimin yang masih dalam kondisi serba kekurangan. Betapa banyak negara-negara muslim yang sekarang porak-poranda karena perang. Mereka menjadi sengsara hidupnya. Kepada mereka pula lah zakat-zakat itu bisa disalurkan. Termasuk negeri Palestina yang masih dalam penjajahan agresi negara Israel. Keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan sifatnya wajib. Sungguh kemuliaan bagi kita ketika diberi kesempatan berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Maka persiapkan dengan baik. Kita tingkatkan kualitas ibadah di bulan ini. Jangan lupa mempersiapkan segala sesuatunya untuk seluruh anggota keluarga, khususnya anak-anak, agar pendidikan Islam dalam keluarga berjalan dengan baik. Ramadan bagaikan sebuah festival ibadah dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan buat kita semua. Jangan biarkan festival ini berlalu tanpa memperoleh hadiah atau door prize berbau surga yang berlimpah dari Allah. Bahkan kita bisa membayangkan seandainya kita bisa memperoleh harta karun dari Allah jika kita diberi anugerah menikmati malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini dan seluruh kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan ini. Maka ukhtifilah, marilah kita bersiap menyongsong Ramadan tahun 1442 Hijrah ini yang akan datang sebentar lagi. Prinsip kelima adalah berhaji mengunjungi Baitullah jika kita mampu. Insya Allah dengan ikhtiar, menabung, menguatkan niat, dan senantiasa mempelajari Islam, serta menguatkan ibadah-ibadah rutin kita kepada Allah, akan memberikan kesempatan kita untuk diundang Allah mengunjungi Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam hadis ini, ketika kita mengupas tentang prinsip dalam rukun Islam, selalu disandingkan dengan perkara iman dan ihsan. Karena dalam berikhtiar menunaikan seluruh rukun Islam secara konsisten atas dasar ilmu, maka insya Allah keimanan kita akan semakin bertambah. Dan keihsanan atau kesempurnaan kita dalam menjalankan semua tanggung jawab kita sebagai muslimah itu akan tertunaikan.
Ukhti fillah, betapa sebenarnya banyak kenikmatan dalam proses kita berikhtiar menunaikan rukun-rukun Islam ini. Jadi, jangan lelah melakukan pekerjaan rumah kita, menapaki langkah-langkah kita dalam rangka ketaatan kepada Allah, termasuk meneladani Rasulullah, serta mencintai keduanya. Sesungguhnya, hanya kepada Allah lah kita kembali, dan semoga surga menjadi tempat kita semua dipertemukan.